Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya arah ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu, satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Gitu. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden. Gitu. Nah, bagi saya itu hal yang nggak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Include di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden, kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Ya. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih, Bang. Ya, tapi kan begini ya. Saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, arah ini kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, ya, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi jadi percaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu, Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh nggak tahu ya, bisa saja beliau di endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi, ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Dikaitkan dengan itu itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Kenapa harus dikaitkan gitu loh, Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto? Menurut saya nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto di mana-mana kan, secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul, Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang ada dalam konstitusi kita mengatur, seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, kemudian keputusan presiden dibantu oleh wakil presiden kan.
Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan. Atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Iya. Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di masyarakat gitu. Akhirnya kan masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ, Bang. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya, Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta, Bang. Makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang marah. Artinya sikap seperti itu ya justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok Ara tadi Kakak Irma bilang Ara mengambil itu kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul, Bang. Itu yang saya sesali. Harusnya kan membuat suasana yang tadinya membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, bukan malah memperlebar. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, bahkan membenturkan akhirnya gitu bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran itu jalan sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Seperti dia membuat pengaduan itu kan? Itu kan pasti ngomong sama presiden. Pasti. Ya kan, ngomong saya mau bikin ini pengalaman saya di wali kota dulu kan, dan itu sukses. Ya jalankan aja, pasti presiden begitu. Ya kan, bahwa orang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif, silakan aja. Iya kan, namanya orang. Siapapun bisa positif, bisa negatif kan. Ya kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi kan kita harapkan pikiran-pikiran positif itu justru yang masuk ke situ, kemudian bisa melakukan perbaikan kan. Dan ini kan pasti dia kan nggak bisa ngambil keputusan. Pasti ini masukan kepada presiden. Kemarin datang orang ini melaporkan tentang kondisi dan kejadian sesuatu kejadian. Terserah Pak Presiden bagaimana keputusannya kan gitu. Kan nggak mungkin dia ngambil keputusan, nggak bisa. Bolpennya ada di presiden. Yang tanda tangan tuh presiden. Makanya. Nah di sini orang kadang-kadang salah melihat. Gitu. Jadi Kakak Irma tadi masih melihat ya upaya-upaya membenturkan antara, sebenarnya ingin membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Betul. Tapi yang digunakan Gibran ya. Masih itu Kakak Irma masih melihat itu ya. Saya masih melihat dari beberapa tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih belum bisa move on. Saya terus terang nggak ngerti, Bang ya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, beliau kan sudah bukan presiden lagi. Kalau beliau masih banyak pengikut, terus yang mau disalahin sopo kan gitu. Siapa yang mau disalahin? Lo orang sayang, orang seneng, orang percaya, nggak bisa kita nafikan. Ya sama kayak Bung Karno, meninggal udah berapa puluh tahun, tapi kan saya merasa anak ideologisnya Soekarno. Ya ada orang yang boleh larang itu. Tan Malaka, Natsir, semuanya kan, Syahrir, masih ada orang-orang yang simpatik dan berempati kepada dia, walaupun sudah meninggal puluhan tahun gitu. Jokowi baru kemarin nggak jadi presiden kan. Nah jadi kalau menurut Kakak Irma, kira-kira berhasil nggak mereka memecah belah ini antara Prabowo dengan Jokowi? Saya kira enggak ya. Enggak. Yakin? Buktinya ketika kemarin misalnya baru sambil minum ya kan? Baru 1 minggu Pak Jokowi balik ke Solo, Pak Prabowo sudah datang bersilaturahim. Itu kan sebenarnya kode yang memperlihatkan kepada publik, ke masyarakat bahwa kami ini soulmate loh gitu. Saya bersilaturahim loh kepada Pak Jokowi. Nah ini juga ingin memperjelas tudingan Rocky Gerung, tudingannya Refli Harun dan yang lain-lain yang menyatakan kalau Jokowi selesai itu nggak akan ada yang lihat lagi lah gitu, nggak akan ada lagi lah yang peduli gitu. Lah ini presiden masih peduli loh, datang, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Waktu saya ke Jogja kemarin, itu saya lihat banyak sekali tamu beliau yang datang menemui beliau, sowan ke beliau dan lain sebagainya. Bahkan ada gubernur, bupati yang sowan kan? Ada kiai-kiai juga. Artinya beliau masih diajeni kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi nggak bener lah tuh ramalan-ramalan orang-orang itu bahwa setelah selesai
ya goodbye lo bukan siapa-siapa lagi, nggak akan diundang, nggak akan dilihat, nggak akan dilirik. Itu cuma ramalan gitu. Atau hayalan. Hayalan. Dan itu membuktikan juga bahwa orang ini ada perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dikenang Ya. oleh orang dekat, oleh orang-orang, oleh masyarakat, sehingga orang masih berempati, bersimpati, kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang mau dipaksakan oleh orang-orang yang memang tidak suka Jokowi dan Prabowo ini tetap solid, ya kan? Ya. Mereka akan ingin memaksakan kehendak ini, dan saya kira nggak mungkin kan? Kalau saya lihat gini Bang, kan Pak Prabowo ini dari bagaimana beliau membentuk kabinet, itu saya bisa melihat bahwa beliau orang yang tidak pernah tidak mau mengabaikan orang yang sudah bekerja untuknya. Tidak mengabaikan orang yang berkeringat untuk memenangkannya. Iya. Orang yang sangat punya komitmen terhadap orang yang membantunya. Nah, itu beliau perlihatkan dengan pembentukan kabinet. Sekalipun kemudian banyak orang yang mengatakan ini kabinet balas jasa dan lain sebagainya lah ya. Bagi saya nggak melihat seperti itu, gitu ya. Bagi saya Pak Prabowo betul mungkin beliau menganggap orang ini adalah orang yang berjasa kepadanya, tapi kalau dia punya kapasitas, so what? Iya. Kan nggak bisa juga dinafikan kalau orangnya memang punya kemampuan. Nah, sama dengan ketika misalnya Pak Prabowo masih selalu bertemu Pak Jokowi. Nah, saya sih kenapa saya protes? Kenapa saya memperingatkan arah? Karena saya ingin dia melihat bagaimana cara Pak Prabowo ngajeni Pak Jokowi. Nah, bagaimana juga dia mengajeni si Gibran, walaupun Gibran jauh lebih muda dari dia, tapi posisinya wapres loh, kan gitu. Nah, jadi falsafah Jawa ini mesti dia pelajari juga gitu, karena nggak elok gitu ya sikap dia dengan seolah-olah mengenyampingkan Gibran gitu ya, dengan mengatakan bahwa mohon maaf saya nggak pasang foto saudara gitu kan. Saya minta izin karena ini adalah satu komando dan lain sebagainya. Kan seolah-olah ini di ban serep yang nggak dibutuhkan gitu. Ini kalau kata orang Jawa ini penghinaan gitu. Melecehkan. Melecehkan. Orang Jawa beda cara pandangnya Bang gitu. Karena saya lama di Jawa dan saya juga ada darah Jawanya juga sedikit-sedikit. Jadi saya tahu persis gitu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Iya.